Assalamualaikum, salam merayu dan semoga kita sejahtera. Ketemu lagi dengan RND Gurame Official. Sebelum RND bahas video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk itu, karena itu artinya membantu saya untuk bisa tetap eksis atau konsisten di teknik budidaya gurame. Kali ini RND akan membahas sistem budidaya modern. Kalau kita bicara sistem, artinya kita bicara cara dan bukan teknologi, karena kalau teknologi itu adalah kaitannya dengan alat atau alat bantu untuk membuat pekerjaan jauh lebih cepat. Tapi ini adalah sistem modern, yang artinya bukan lagi sistem yang dipakai awal-awal orang budidaya gurame. Dan awal-awal orang budidaya gurame itu kan tidak mendapatkan hasil maksimal karena dengan ala kadarnya, yang sekedarnya, seperti itu. Jadi bedanya dengan modern itu adalah tetap kita tidak meninggalkan cara yang lama, tapi kita perbarui dengan cara-cara yang lebih tepat, lebih akurat, agar kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan di era sekarang kita sebut dengan sistem modern. Dengan sistem modern kita akan lebih cepat panen, tepat waktu, dengan hasil yang maksimal, seperti itu. Jadi karena ketepatan sistem tadi itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal dari jeripaya kita di budidaya gurame. Satu contoh seperti ini. Ini adalah kita kembangkan dari nol. Di video awal adalah penampakan dari indukan RND. Artinya yang penting sekali di sini adalah indukan. Karena kalau kita memiliki indukan, artinya kita memiliki stok telur sendiri, seperti yang dalam video ini. Ini adalah telur yang dihasilkan dari indukan. Dan telur ini sudah berusia beberapa hari. Dan ini kita pijahkan dengan cara yang sekarang kita bilang dengan sistem budidaya modern. Karena dulu orang memijah itu dengan pakan yang ala kadarnya, dengan air yang sekedarnya, sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu contoh begini. Dulu orang lebih senang membiarkan gurame itu alami berkembang biak di habitatnya, di kolam, dengan cara tidak mengambil telur itu dari sarang. Tidak seperti sekarang kita ambil telur, kita tempatkan di baskom. Dan bagaimana caranya agar telur itu bisa tetap baik-baik saja sampai di tempat pendederan. Dan itu juga membutuhkan perawatan, pengetahuan tentang telur itu sendiri. Dan setelah telur itu 10 hari, nah kemudian kalau sekarang itu ada tempat tempat pendederan atau kolam pendederan yang kita buat semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan hasil yang benar-benar maksimal. Jadi artinya kegagalan dari bak deder ini minim sekali. Keberhasilannya itu hampir 90%. Karena kita bikin dengan sistem rekayasa dari pertama. Dulu orang memijah, mendedar ikan itu hanya dengan kotoran ayam, kemudian dibiarkan di dalam kolam dengan harapan nanti tumbuh jentik, dan itu akan menjadi pakan benur atau buraya. Tapi sekarang sudah beda lagi.
orang sudah menggunakan cacing sehingga ketepatan pemberian pakan, ketepatan jangka waktu pemberian pakan, sehingga bisa mendapat bibit yang maksimal. Nah, kita lihat di video ini adalah bibit yang baru berumur 3 minggu, dan ini adalah hasil dari apa yang kita sebut daripada sistem budidaya modern. Di sini tentu ya dengan sistem ini kita harus benar-benar teliti dalam arti benar-benar memperhitungkan dari kedalaman air untuk kolam ikan kecil ada standar sendiri yang harus kita penuhi. Untuk ikan 3 minggu harus ada standar kolam yang harus kita penuhi. Jadi untuk kolam saja kita benar-benar harus teliti, jadi seperti itu. Jadi untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal, ya ketelitian itu benar-benar tidak seperti dulu. Orang itu ketika memijah hanya dibiarkan dengan pakan ayam yang sudah didiamkan di dalam kolam, kemudian benur ditaruh di situ. Ketika pakan habis di situ, kemudian ikan juga bermasalah. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi dengan adanya pakan cacing, terus dengan media sekarang juga sudah berbeda karena kita perbarui. Jadi untuk kedalaman ikan 3 minggu kita butuh kedalaman air hanya sekian senti. Untuk selanjutnya untuk 6 minggu sampai nanti kita masuk ke dalam kolam. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bicara teknologi modern untuk budidaya ikan agar lebih cepat. Karena itu adalah berhubungan dengan alat. Karena bagaimanapun untuk berhubungan dengan alat di gurame itu sedikit sekali. Artinya tidak melulu dengan alat, karena semuanya hampir bisa dilakukan dengan manual kecuali ya mesin air itu saja. Dan kita lihat di video ini adalah hasil dari ikan yang baru berumur 3 minggu yang dikelola atau dirawat dengan cara yang betul-betul teliti, betul-betul jeli, sehingga mendapatkan bibit yang benar-benar berkualitas. Jadi artinya kalau kita butuh waktu 3 minggu untuk mencapai oyongan, ketika waktu itu 3 minggu berarti ya ikan itu sudah oyongan. Artinya itu adalah ketepatan waktu kita budidaya. Dan kalau kurang dari itu ya berarti ada kesalahan yang kita lakukan, dan itu harus kita perbaiki terus. Yang kedua adalah cara pemberian pakan. Kalau sekarang kita sudah mengenal produk-produk dari pabrikan yang lazim disebut pellet kalau di budidaya perikanan, itu sangat membantu sekali karena bagaimanapun pakan yang berprotein tinggi itu sangat dibutuhkan untuk mencapai ketepatan waktu panen. Dan yang disayangkan sebagian dari kita itu karena hanya ingin sedikit modal untung besar, kita sayang memberi pakan pellet, dan itu yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dari ikan itu sendiri, dan kemudian waktu target panen kita pun jadi melambat seperti itu. Jadi tinggalkan sistem kolot yang hanya berpikir bahwa kita pelihara ikan kalau sudah dikasih pakan ya sudah. Padahal untuk mencapai hasil yang maksimal itu tidak bisa hanya seperti itu. Kita tetap butuh pakan pabrikan, walaupun sekarang harga pakan pabrikan ya sudah ganti harga. Atau yang berkecimpung di dunia perikanan pasti tahu harga pellet sekarang itu berapa di masing-masing produk pellet.
Itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Jadi pemberian pakan satu hari berapa kali, dan ikan itu berapa, kita harus berikan pakan dengan total berapa. Itu berpengaruh sekali untuk perkembangan ikan itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, saya bisa pastikan kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau kita mengandalkan pakan daun ataupun yang lain tanpa ada pakan pabrik yang kita berikan, itu mustahil ikan akan menjadi cepat besar. Karena bagaimanapun pertumbuhan ikan itu adalah ditentukan dari berapa pasokan protein, nutrisi, dan lain sebagainya. Itu saja dari RND. Terima kasih, salam dari Cilacap Barat. Wassalam.